Ya, saya serahkan. Pak, Apaan Pak? Sebentar Pak, 2 menit. Ini Pak. Alhamdulillah dari waktu itu menyampaikan, sampailah kita di hari ini benar-benar surat ini ada di tangan saya. Kalau ditanya sama teman-teman gimana rasanya, ini campur aduk banget. Harusnya kan happy banget ya gitu loh, tapi di satu sisi tuh kayak wow, bener-bener bukti konkret sekarang ada di tangan. Dan masih ada beberapa surat lagi, tapi memang sekali lagi kenapa tidak sekalian, karena memang itu kan ada prosedurnya. Jadi Nirina pengen menjalankan semuanya sesuai prosedur, semuanya udah kita ikutin. Sebentar lagi insya Allah akan lengkap komplit, semua suratnya akan kembali ke kami. Mbak, total ada berapa sih Pak sebetulnya? Totalnya ada 8 atau 9 ya, tapi yang sekarang di tangan saya ini ada 4. Nah yang 4 itu mungkin sisanya itu nanti gimana sih Kak? Karena kan tadi ada yang bilang katanya masih terjerat dengan pihak yang lainnya. Bukannya terjerat, tapi kan kita pengen menjalankan sesuai prosedur. Kalau ada yang melaporkan kemarin, karena kembali lagi mafia tanah ini memang mereka tahu sekali prosedurnya seperti apa gitu. Jadi kayak istilahnya mungkin kayak ingin mendelay atau segala macamnya, ya udah. Tapi kan tidak memberhentikan istilahnya segala sesuatu yang sesuai lah gitu lagi dijalankan. Jadi kalau jadi apapun yang mereka sedang ajukan lagi dihadapin, tapi tidak memberhentikan istilahnya proses pengembalian ini juga. Mbak, kalau sekarang kan udah ada yang dimiliki ya, udah ada yang didapat haknya gitu. Sisanya itu akan jadi sebuah spirit ketika ini sudah di tangan. Sebelumnya kan tempat ada titik terendah nggak ketika untuk frustasi memperjuangkan ini semua? Sempat, karena kami ya Nirina juga sampai waktu itu ngikut kasus persidangannya juga lumayan mengambil waktu hampir setahun, sampai tidak bekerja setahun, full konsentrasi mengawal kasus ini gitu kan. Frustasi ya lumayan karena waktunya ternyata tidak sebentar ya gitu, tapi intinya kita tetap jalanin sesuai dengan prosedurnya, kita ikutin apa yang semestinya kita ikutin, dan ya udah gitu. Jadi alhamdulillahnya waktu itu malah ada yang lebih parah, bilangnya katanya sampai berapa tahun, enggak, tapi pokoknya intinya udah dijalanin dari tahun 2019. Itu kan memang kita setelah kita ketahui masalahnya, terus kemudian kita mau mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan, itu juga kan lumayan 8 bulan, kemudian kasus sidang, terus kemudian nunggu ingkrah, sampai akhirnya kita bisa mengajukan ke BPN untuk membatalkan suratnya itu. Yang diraih sekarang apa sesuai dengan ekspektasi? Kenapa? Yang sudah diraih sekarang sesuai dengan ekspektasi? Sesuai apa enggak? Gimana nggak sesuai? Ini udah di tangan sebagian dari surat-surat tanah sertifikat yang dimiliki oleh ibu saya gitu. Warisan ya? Yes, kalau memang dikatakan bahwa ini memberantas mafia tanah, ini dia caranya, salah satunya ini. Dan semoga apa yang terjadi kepada Nirina itu menjadi pengingat buat teman-teman juga untuk lebih teliti lagi gitu kan. Istilahnya semua kejadian di sini kan kita bisa lihat, semoga menjadikan pembelajaran lah gitu. Jadi dari Nirina jadi apa ya, melalui Nirina jadi teman-teman teringat kembali gitu. Tapi intinya adalah sekarang kembali prosesnya, dan juga Nirina kan komunikasi terus juga dengan Nirina ngucapin terima kasih banyak juga untuk Pak Wamen, juga komunikatif, dan memang akhirnya pun dari situ ada pembenahan internal juga, dan akhirnya Nina juga ngerti gitu, kenapa sih Bang prosesnya kayak gini-gini, nanti jadi tuker pikiran terus gitu segala macam. Oke, iya ada prosedur gini, oke. Dan apakah sesuai? I got this so far sesuai. Kak, mungkin nominalnya berapa sih dari? Bisa tahu nominalnya karena ini punya ibu saya, jadi saya cuman sekarang intinya saya memperjuangkan hak ibu saya kembali sudah. Nominalnya berapa saya nggak tahu, karena nggak pernah dalam kepala kami memikirkan ibu saya punya ini dan nominalnya berapa, saya nggak pernah tahu. Tapi kalau gugatan perdata yang berjalan itu sekarang ini jadi kekhawatiran sendiri nggak sih buat keluarga mungkin? Karena kalau kita benar, makanya memang di sini yang perlu diingatkan kembali adalah memang ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, yang mungkin mafia tanah lebih dahulu mengetahuinya, kayak misalnya hal-hal seperti tanah kalau kita miliki tolong dikuasai fisiknya. Kalaupun dikuasai fisik secara apa nih, ya secara pelang aja ternyata udah cukup gitu. Nah itu hal-hal yang kecil-kecil ini tuh perlu diperhatikan juga. Memang buat kita awam gitu kan nggak ngerti, kita pikir kita udah punya surat aja itu udah cukup gitu, tapi ternyata ada beberapa hal lainnya yang juga perlu diperhatikan gitu. Jadi
Pertanyaannya apa ya Mas? Itu kan gue lagi ngawang. Gugatan perdata yang berjalan mungkin jadi nggak khawatir sih, karena kan memang kembali lagi ini memang sudah terbukti kok. Buktinya intinya adalah orang-orang yang bersangkutan di sini sudah dibuktikan bahwa bersalah dan mereka sudah masuk penjara kan. Saya nggak tahu sih, katanya sih beberapa ada yang sudah lepas juga. Mungkin yang satu yang saya perhatikan dan menjadikan perhatian juga adalah mengenai oknum notaris ini. Kalau memang saya dengar udah lepas, kalau memang sudah lepas, saya pengen tahu izinnya dicabut nggak ya? Semestinya sih seharusnya dicabut sih. Gitu. Jadi saya itu salah satunya lagi yang saya prihatinkan juga, menjadi perhatian juga gitu. Karena saya mendapatkan laporan dari beberapa orang bahwa ada satu yang sudah keluar. Nah itu, yang jadi pertanyaan besarnya adalah oknum notaris ini masih menjabat nggak ya? Sesuai janji nggak ya bahwa harusnya dicabut sih izinnya? Mbak, terakhir dong, untuk yang sisa ini ada target atau menyerahkan ke BPN aja sepenuhnya, seperti apa? Kalau tadi dikomunikasikan, mudah-mudahan tidak nyampe 1 bulan sudah selesai lagi. Jadi karena yang berikutnya ini memang sudah terbukti bahwa kan kalau surat ini kalau memang terjadi penjual belian atau ada pihak ketiga, itu kan disebutnya adalah pembeli dengan apa nih, pertanyaannya adalah itikat baikkah atau itikat tidak baik. Kalau kita juga sudah bisa membuktikan, bahkan kami sudah bisa membuktikan bahwa pembeli yang kemarin membeli tanah dari ibu saya itu adalah pembeli yang tidak beritikat baik, dikarenakan notaris yang menandatangani surat penjual belian itu adalah oknum notaris yang kami telah penjarakan. Jadi bermasalah dong suratnya. Makanya kalau tadi ditanyakan apakah Nirina khawatir dengan gugatannya, sama sekali tidak, karena memang sudah terbukti bahwa oknum notarisnya yang menandatangani surat penjual belian itu. Jadi sudah terbukti sekali Bu, tidak ada itikat baik di situ. Jadi makanya mudah-mudahan kurang dari sebulan, mudah-mudahan sih 2 mingguan sudah selesai. Ini sebuah kebahagiaan buat satu keluarga yang akhirnya penantian panjang 3 tahun ya Pak? Yes. Selama ini 5 tahun. Dan ini ya, maksudnya proses ini lumayan menyesakan kami, karena di dalam proses ini tuh kami tuh kayak bertubi-tubi dihadapi dengan masalah yang kayak mengagetkan gitu. Kayak ibu saya meninggal 2019, kemudian kita mengetahui tentang adanya penyelewengan ini tahun 2020, kemudian bapak saya meninggal, kemudian kita harus menjalani sidang gitu. Jadi kayak berkali-kali itu bertubi-tubi, dan ya hari ini adalah salah satu titik terang. Terang itu karena maksudnya perjuangan kami adalah untuk memberikan kembali hak orang tua saya, hak ibu saya. Saya tahu banget bagaimana ibu saya istilahnya mengais-ngais untuk mendapatkan semua tanah ini gitu kan, yang katanya adalah untuk anak-anaknya, tapi kemudian diserobot dan diambil orang lain. Itu kan buat kami kayak bukan masalah ini, bukan buat kami ya, tapi hey, ibu saya aja nggak sempat menikmati apa yang istilahnya sudah diperjuangkan oleh ibu saya. Jadi sekarang saya sebagai anak-anaknya juga kami benar-benar kayak enggak. Dan kalau memang ada yang salah di sini harus dibenarkan. Kalau memang orang yang disalahin, salah satu yang membuat saya lumayan tenang adalah dulu katanya kalau misalnya oknum notaris bersalah itu tidak pernah bisa dipenjarakan. Tapi sekarang sudah ada hukum yang bahkan sekarang menjerat oknum notaris yang nakal gitu kan, yang oknum ini bisa dipenjarakan. Jadi kembali lagi teman-teman, selamat berjuang semuanya. Kalau memang itu adalah hak kamu, perjuangkan dan kumpulkan buktinya sebanyak-banyaknya, dari semuanya lah, dari maksudnya tetangga juga, surat-surat juga gitu. Bukti-buktinya dikumpulin semua, kemudian ajukanlah laporan itu ke BPN. Oke, makasih.